Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, hadirin yang di studio, kebetulan saat ini kita berada di Masjid Imamuddin Sumber Wadung yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada saat ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat inayat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga langkah kita masih diringankan menuju majelis ta'lim, menuju raudhah min riyadil jannah, menuju taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan langkah kita ini dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah NTV, jamaah yang ada di studio juga di masjid yang kita cintai ini. Banyak hal yang beredar sekarang, khususnya kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj niki dijadikan satu alasan, jadikan satu napa nggih? Reason, alasan mengukuhkan pendapat yang keliru. Pendapatnya napa niku? Sebelumnya saya sudah menyebutkan dalam sesi-sesi sebelumnya kaitannya bahwa Gusti Allah niku maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Niku kesepakatan ulama, bukan kata saya. Ulama yang sepakat sudah, salafan wa khalafan. Ulama salaf maupun ulama khalaf. Ulama salaf pun sinten? Ulama yang hidup periode 3 abad pertama. Jadi zaman Nabi Muhammad, terus zaman sahabat, zaman tabi'in. Niku namanya salaf. Oke. Terus periode setelahnya, waktu setelahnya namanya kholaf. Terus saat ini enten ngaku kan, enten pengakuan namanya salafi. Kan ngoten, salafi niku nggih. Pengakuannya ngikuti ulama salaf. Ngoten lho. Ternyata dibuktikan, di cross check, ndak ngikuti salaf, ngoten lho. Berarti kan jarang Madura carbaknya. Aclak. Bisa dusta, dan ini diketemukan. Alhamdulillah kalau nggak ada bukti ini nggak ada, makanya kalau Anton ngomong. Jadi kesepakatan ulama ini banyak yang dilanggar, dilawan. Salah satunya nih kesepakatan ulama terkait Allahu maujudun bila makan. Mereka melontarkan propaganda, melontarkan apa? Dalil. Kemarin sudah saya sebut dalil pada pertemuan sebelumnya terkait dengan istiwa. Makanya enten makna tafsir ayat istiwa, ngoten. Nah, itu maksudnya napa kan ngoten? Ayat yang terkait dengan surat Toha ayat 5. Bunyinya terus pundi niku? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman, Allah zat yang Maha Kasih, 'alal 'arsy atas arsy istawa. Istawa niki, Pak. Ya. Niki memiliki makna 15 makna. Istawa niku maknane enten 15. Makanya masuk kategori ayat-ayat mutasyabihat. Ayat yang memiliki kemungkinan makna lebih dari satu. Makanya mboten sembarangan moro-moro dimaknani ngoten mboten sing. Makanya makna yang tepat untuk amannya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, zat yang Maha Kasih Allah atas arsy beristiwa, ngoten to, aja diartekno pun. Alhamdulillah. Nggih, aja diartekno. Itu lebih aman. Mengikuti ulama salaf. Napa ulama salaf metodene ketika berhadapan dengan ayat kados ngoten? Mereka taslim, pasrah, tafwid namanya. Namanya tafwid. Tafwid itu napa? Pasrah maknane. Tanpa mengambil makna, tanpa takyin. Takyin itu menentukan. Maknanya kan ada 15. Ini enggak diambil semua maknanya. Makna 15 ini buatan diambil. Dipasrahno. Kama wasofa nafsah. Sebagaimana Allah yang
memberikan makna sudah. Yang tahu hanya Allah. Kita yakin Allah memiliki sifat namanya sifat istiwa. Maknanya paranjari Gusti Allah. Pun ngoten tok. Kadung salafi benten malih, Pak. Ngakune tafwid. Tafwid itu napa? Pasrah tau. Tapi ngambil makna keren. Maknanya apa yang diambil? Makna zahir. Makna zahir ku napa? Nah, ini definisi-definisi istilah-istilah ini harus kita sering napa ya? Sering kita pahami. Makna zahir ku napa? Makna yang paling cepat kita tangkap ketika kita dengar kalimat tersebut. Di contoh kalau sakniki sering kula sampaikan wajah. Kalau saya ngomong wajah, yang ada di benak jenengan apa? Muka nih kan? Kalau saya ngomong tangan, ini ki yang ada di benak pikiran kula kalian jenengan, tangan mesti ngetenan pun. Bayangan nih kula ambin jenengan tangan niki wes. Mungkin liyane pun. Niku namine makna zahir. Kalau ketemu ayat mutasyabihat, niku ulama melarang, ndak boleh. Ojo sekali-kali ngotek-ngotek makna zahir. Salafi ngotek niku berarti nabrak sinten? Ulama salaf. Ngakune salafi tapi nabrak niki. Nah niki nggih mboten pas. Makanya butuh dibuktekno niku, Pak. Butuh ada pembuktian. Berarti sepakat ulama salaf, ulama khalaf niku mboten ngambil makna zahir, makna yang terbersih paling cepat di benak kita. Contoh istiwa. Istiwa napa maknane? Makna zahire napa? Makna zahire jalasa wastaqarra. Jalasa niku napa? Lungguh, wastaqarra bersemayam. Niku makna zahir. Makna yang paling cepat kita tangkap ketika ngomong istawa, niku yang muncul mesti lungguh, manggon, kan ngoten, bersemayam. Niku makna zahir. Padahal ulama es ngomong kadung ono ayat mutasyabihat, ayat yang mengandung makna lebih dari satu, ojo sekali-kali mengambil makna zahir. Berarti pantangan pertama ketika berhadapan dengan ayat, makna zahir langsung palang wis. Ojo njewut niku. Terus kelenti, ya sudah pasrah. Niku namanya tafwid. Metode salaf. Bener niku. Kadung kepengin milu salaf, modelnya ngoten. Terus kadung milu holaf benten malih. Ya, tidak mengambil makna zahir, sama-sama tidak mengambil makna zahir, ya. Terus dia takyin, menentukan makna, tapi dengan cara apa? Mengkaitkan dengan ayat-ayat muhkamat. Jadi diambilkan ayat lagi yang muhkamat, yang maknanya paten. Makna paten sudah nggak bisa enten maksud sudah dipahami oleh para ulama, sehingga digiring. Ngaten lho. Jadi metode yang kedua ini kan namanya takwil. Takwil, ya. Takwil ini mengambil makna, tapi dengan cara apa? Merujuk kepada ayat muhkamat. Jadi mboten ngareng akal-akalan niku mboten, Pak. Ini kadang dipelintir. Takwil lu koyo nganggo akal. Terus kadung kene pasrah nganggo hadis. Niki pelintiran mboten ndak bener seperti itu. Ya. Yang bener niku ulama salaf pasrah maknane tanpa mengambil makna zahir. Ulama salaf seperti itu, ulama khalaf pun juga tidak mengambil makna zahir tapi menentukan makna yang sesuai. Ternyata dalam ayat lain disebutkan terkait dengan Allahul Qahar, kan ngaten? Enten kan kita pernah dengar Al-Qahar. Nah, makanya di situ diambil makna Qaharo. Akhirnya napa? Ulama mengambil maknane iki yang pas dengan kemahabesaran Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ini Qaharo wastaula. Ngoten lho. Qaharo wastaula. Maknane kepundi terus terjemahane? Allah atas arsy menundukkan arsy. Menguasai arsy. Oke. Jadi maknanya ngoten. Jadi tidak ada bayangan penyerupaan terhadap makhluk mboten enten, Pon. Ical, Pon. Karena ini sesuai dengan prosedur. Jadi pilihannya kalau jenengan ketemu dengan ayat-ayat mutasyabihat, ya, atau hadis-hadis mutasyabihat, cara pertama jangan mengambil makna dohir, Pon. Niku pertama, niku aman, Pon. Kadung kepengin milu metodenya ulama salaf, aja dia yakin dengan lafadz itu bahwa itu memang turun dari Allah atau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengambil makna. Hun yakin beriman kadung Allah memiliki sifat istiwa.
bersifat yad, wajah. Mungkin ada kata-kata dalam Al-Qur'an yang mengesankan kayak punya tubuh ngoten nih kok. Akhirnya nanti kalau kita salah di situ, niki akan terjerumus, Pak. Terjerumus kepada paham napa? Paham tasbih namanya. Paham tajsim, menjisimkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu nggak sama dengan makhluknya. Ayatnya apa? Laisa kamislihi syai'. Allah tidak ada yang serupa dengan sesuatu pun, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Baik dari satu segi maupun dari semua segi. Niki yang penting nih kita garis bawahi. Poin pertama, ketika berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat tahu, pertama jangan ngambil makna dohir. Nomor dua, tinggal ngikuti metode sinten sakniki. Metode salaf berarti pasrah. Kadang metode khalaf berarti ditakwil. Tapi takwilnya mboten ngawur, diambilkan ayat. Dan itu yang tahu sudah sinten? Ulama sudah ada. Siapa saja ulama-ulama yang mentakwil model ngoten niku, mulai salaf sampai khalaf menafsiri. Kula pun nyampekaken niki khusus ayat istiwa niki jenengan mengke di persani piyambak ya, sampai lihat sendiri di season episode sebelumnya. Enten judulnya niku itu ada disebutkan 124. Saya sempat menyebut 124 ya. Tafsir Ulin Nuha khusus Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Niku ulama-ulama yang menafsiri Qoharo menundukkan niku mulai zamane salaf sampai khalaf sampai ulama Nusantara pun kurang paten kepun ini sampai ulama Nusantara niku podo Pak, sama berarti kan sepakat keranten apa gurune podo enten gurune teko gurune terus munggah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku kelebihane Nadatul Ulama uni kau. He ngonang duwe. Pon. Buktine napa? Pesantren. Duwe santri, nggih kan? Terus mulai santrine nggawe pondok. Berarti ilmune teko sinten? Padha mi gurune kan iki. Nah, terus seperti itu sampai ke kita. Seperti itu. Saya belum menemukan yang lain. Teko gurune. Kalek pondok jenengan. Ya anggapan mereka sinten pondoke nang Tugung ibaratnya. Kayak Abbas, mungkin muridnya sinten? Bisa jadi muridnya kayak Holil Bangkalan. Podo sak sumber ambil kayak Hasyim Asy'ari akhirnya. Nggih kan? Nyumber. Saged seperti itu. Intinya di dalam pengembangan menjaga hazanah keilmuan ahli sunnah wal jamaah kadose hang kula semerepi yang saya tahu NU yang bisa jaga itu. Yang sama persis. Jadi dibuktikan. Enten bukti memang kayak ulama kitab-kitabnya ucapan-ucapan ulamanya itu bisa dicek, nggih. Karena apa? Karena mereka menelurkan kitab. Enten tinggalane. Kiai itu kadang ambil matur ngaos, dicatet, akhirnya diwaca muridé, waca. Jadi podo. Mboten hilang, ndak terputus, keilmuannya mboten pedot. Tidak terputus. Nah, ini gambaran awal sebelum saya akan menjelaskan terkait yang lainnya. Sebab enten mengke ayat-ayat mutasyabihat sudah kita bahas, kaitannya Allah maujudun bila makan aslinya iku. Terus enten bantahan terhadap statement karena apa? Dengan ayat ini mereka mengatakan bahwa Allah ada di atas arsy. Padahal niku maknanya mboten ngoten lho. Itu sudah saya jelaskan secara khusus. Terus ada hadis nuzul, itu sudah saya jelaskan juga. Hadis nuzul yang menyatakan bahwa Allah turun sepertiga malam. Sepertiga malam turun. Yang ada di benak kita turun dari atas ke bawah. Nah, ini penjelasannya itu sepunti. Ini akan kita jelaskan setelah pariwara berikut ini. Melanjutkan keterangan kita terkait dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tadi yang merupakan satu syubhat, satu propaganda. Syubhat ini sering ya saya ulang-ulang. Syubhat itu apa kan ngaten? Syubhat itu adalah perkara yang dilontarkan untuk mengkaburkan fakta.
Bukan syubhat dalam hukum ya. Kalau hukum biasanya syubhat kan remeng-remeng, hukumnya halal apa haram. Itu niku. Ini istilah yang anyar malih kan. Bagi kita kan baru ini. Ini kan ada syubhat. Syubhat maksudnya apa? Sesuatu yang dilontarkan tapi untuk mengkaburkan fakta yang ada. Ini contohnya niki ayat niki wau. Ayat ini digadikan syubhat. Ya Allah ana nang langit, ada di atas aras. Buktine napa ayat Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa, padahal ayat niku maksudnya mboten ngoten. Maksudnya tidak seperti itu. Ini penjelasan saya kaitannya dengan syubhat-syubhat ngoten niku. Banyak ayat atau hadis yang disalah artikan. Kita meluruskan. Oh iki ini yang tepat bagaimana? Ini sajane maksudnya dos pundi? Maksudnya bagaimana? Ini akan kita jelaskan. Poin pertama sudah kita bahas terkait dengan Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Bahwa istawa di situ ulama mengambil dua metode. Yang pertama tafwid. Tafwid itu apa? Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengimani bahwa Allah memiliki sifat istiwa. Niku nomor pertama. Ini kebanyakan diambil metode niku oleh ulama salaf. Nomor dua, ulama kholaf ngambilnya bagaimana? Metodenya ta'wil. Tidak mengambil makna zahir, tapi menentukan makna yang sesuai dengan ayat muhkamat. Ayat yang induk, yang sudah disepakati pemahamannya. Ngoten lho. Niki ngambil yang nomor dua. Tinggal pilih kula kalian jenengan, semuanya merupakan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditempuh ulama salaf maupun ulama kholaf. Tinggal pilih kita. Nah, cuman kita perlu wanti-wanti tadi katakan bahwa ada sebagian yang mengatakan bahwa ikut salaf ternyata mengambil makna, padahal salaf mboten mengambil makna. Ini poin yang perlu kita garis bawahi. Selanjutnya ada hadis yang masuk kategori nggih syubhat mau dilontarkan tapi untuk mengkabur. Hadis nuzul itu hadis yang menerangkan tentang turunnya Allah di sepertiga malam. Ini sering kaitannya orang tahajud, sepertiga malam Allah turun. Lah kadung benak kula kalian jenengan kata turun kepundi? Dari atas min ulwin ila suflin, dari tempat yang atas ke tempat yang bawah. Niku namanya nuzul, turun. Padahal ulama tadi sudah saya katakan mewanti-wanti jangan mengambil makna zahir. Niku makna zahir namanya. Turun niku makna zahirnya apa? Yang ada di benak kita mana? Turunnya dari atas ke. Nah, kalau urusannya kali Gusti Allah, hati-hati ojo moro-moro. Celek iki maknane ngene ojo. Ulama kan mboten kados ngoten, hati-hati. Soalnya apa? Harus zatnya. Bukan zatnya Allah yang turun. Makanya ini kan perlu penjelasan. Kalau mereka orang-orang salafi niki wau menyatakan bahwa yang turun zatnya Allah. Lah, kalau turun dari atas ke bawah ini ke pundi? Berarti kan Allah memiliki tempat, padahal Allah mawujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Lah, dari mana dasarnya apa? Allah ada tanpa tempat. Kan ngatan? Pertama ayat suci Al-Qur'an, laisa kamislihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu. Kaitan ambil tempat ini napa? Ayat ini kok kaitannya ambil Allah ada tanpa tempat. Terus pundi penjelasannya? Laisa kamislihi syai' niki ya. Allah tidak menyerupai sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Maksudnya terus pundi? Allah tidak sama dengan sesuatu. Kita bahas sesuatunya dulu. Sesuatu niku napa? Kita sebut alam. Ulama menyebutnya alam. Sesuatu niki wau disebut alam. Bisa makhluk niku enten modelnya niku enten kalih. Ya. Ada benda, alam niku maksudnya benda nggih. Benda ada sifat benda. Benda ada sifat benda. Benda dengan macam-macam ya. Modelnya benda ini macam-macam. Ada yang bisa dipegang oleh tangan, ada yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Ada yang bisa dibagi-bagi, ada yang tidak bisa dibagi-bagi. Dengan berbagai jenisnya. Semuanya memiliki namanya sifat benda. Sifat benda itu kenapa? Sifatnya benda berukuran. Kabeh benda mesti enten ukurannya. Mulai cilik wes, mulai yang paling kecil apa? Napa? Haba. Jenengan
Pirsani ketika sinar matahari pagi masuk ke celah-celah genteng nih kok. Enten sinar, tapi kan enten lebune nih kok, ada debunya. Nah, itu halus banget. Kalau nggak ada sinar matahari nggak kelihatan kita. Nggak kan? Niku enten panggenane, Pak. Memiliki tempat, memiliki ukuran. Dari yang kecil sampai yang paling besar. Napa yang paling besar? Ars namanya. Alhamdulillah. Makhluk Gusti Allah yang paling ageng dilihat dari sisi ukuran, yang paling besar dilihat dari sisi ukuran, namanya Ars singgasana. Panggonan ana nang dhuwure langit nomor 7. Tentang berikut. Nah, Ars ada ukurannya. Yang paling kecil haba niku mau. Niku juga ada ukurannya. Masih cilik tapi tetap ukurannya. Kadung enten ukurannya. Enten arahnya nanti kaitannya banyak, nanti ada bentuk, ada ukuran. Kalau ada ukuran berarti ada pihak lain yang menetapkan ukuran itu. Ada pihak lain. Jelas ya? Nah, semua benda kados ngoten. Jadi enten sifatnya benda. Sifat benda apa? Bergerak, diam, ada tempatnya, terikat oleh waktu. Ono awalnya ono akhirnya, mesti ngoten kan? Terikat oleh waktu kaitannya. Terus terikat oleh arah. 6 penjuru arah. Belakang, kanan, kiri, dhuwur, ngisor, atas, bawah. Ini semua benda. Bon, oke. Kita sepakati syai'un atau benda tadi dengan berbagai jenisnya memiliki sifat benda. Kan macam-macam sifatnya wau, bertempat, berukuran, berbentuk. 6 penjuru arah, terikat 6 penjuru arah. Nah, kita kaitkan dengan ayat lagi, kembali ke ayat. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu. Allah mboten sami kalih gunung. Allah mboten sami kalih langit, mboten sama dengan bumi, enggak sama dengan bintang. Kalau bintang, langit dan benda-benda yang ada itu berukuran, Allah berarti tidak lawannya kan enggak sama. Kalau mereka bertempat, benda-benda itu bertempat, berarti Allah tidak bertempat. Kados ngoten. Nah, berarti kesimpulannya tadi kan kita katakan bahwa laisa kamitslihi syai'un sebagai dalil bahwa Allah ada tanpa tempat. Niku keterangannya kados ngoten. Didukung lagi, ditambahi lagi bukti bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh dos pundi Rasulullah? Kanallah wa lam yakun syai'un ghairuh. Kanallah, Allah ada tanpa permulaan. Ada tanpa permulaan. Paham nggih? Ada tanpa permulaan, paham niki? Yang kita kenal dengan nama kidam. Enten wujud, kidam mana ngoten? Kidam niku maksudnya apa? Allah ada tanpa permulaan. Mendahului niku maksudnya niku. Maksudnya tanpa permulaan. Tung kula kalian jenengan enten permulaane. Nggih kan? Kula permulaane tahun 1975, 74 teng pundi mboten enten kula. Kan ngoten. Mungkin jenengan kan mboten enten. Nah, mungkin adanya setelah 65 atau 65, nggih kan? Setelah 60-an dan lain sebagainya. Berarti kita ada permulaan. Kalau ada permulaan biasanya ono akhir, kan ngoten kain. Allah ada tanpa permulaan. Maksudnya apa? Adanya Allah tanpa didahului oleh yang tidak ada dulu, didahului tidak ada dulu. Ada, terus ada. Berarti enten ada pihak yang mengadakan, kan ngoten. Ada pihak lain kan yang mengadakan saya. Nah, makanya Allah sifatnya napa? La bidayatalah. Tidak ada permulaannya. Kadung enten permulaane makhluk niku. Makanya Allah ada tanpa permulaan. Kan Allah hadisnya lanjutakan hadisnya. Kan Allah ada tanpa permulaan. Walam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada sesuatu yang bersama Allah. Allah ada sebelum adanya langit. Allah ada sebelum adanya tempat. Allah ada sebelum adanya arasy. Allah ada sebelumnya ada bintang lain sebagainya. Belum ada surga, belum ada neraka. Allah sudah ada, belum ada tempat. Nah, ini bukti bahwa Allah ada tanpa tempat. Setelah menciptakan tempat, Allah tetap ada tanpa tempat.
Tidak berubah, tidak boleh berubah. Berubah itu sifatnya makhluk. Sebelum menciptakan arsy, Allah ada tanpa arsy kan? Setelah mencipta arsy, Allah ada tanpa membutuhkan arsy, tidak butuh. Aneh kadang ngeten Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah zat yang Maha Kasih bersemayam terus teng arsy. Lah, sadurunge ana arsy nang endi Gusti Allah? Nah, pertanyaan nakal. Sadurunge ana arsy nang endi Gusti Allah? Itu keliru sebenarnya. Pemahaman bahwa Allah ada di atas arsy keliru, enggak pas. Pertanyaan kadang sadurunge ana arsy Allah. Nah, enggak kan? Dari pertanyaan itu sudah menunjukkan bahwa pernyataan bahwa Allah ada di atas arsy lemah, ngoten lho. Nah, terus kadung diuber malih kadung magi ngeyel, Allah ono nang arsy. Ya wis, sadurunge ana arsy Allah nanti enggak tahu sudah. Nomor 2, lanjut lagi. Ukurane gedean di antara arsy ke panggonan. Allah ono nang arsy jare bersemayam. Kira-kira gedean di antara Allah dengan arsy ukuran enggak boleh masuk ke laisa kamitslihi syai' tadi kan. Berukuran, berbentuk. Niki asline mboten nangsal masuk ke situ, Pak. Karena kesalahan konsep, melebune salah terus melebune wis. Makanya ulama pantas Allahumma wujudun bila makan wis tutup dal. Enggak bisa sudah. Karena laisa kamitslihi syai'. Mahma tasawwarta bibalik wallahu bi khilafi dzalik. Bagaimanapun Anda memikirkan Allah, Allah pasti tidak akan sama dengan apa yang kita pikirkan. Kita membayangkan sesuatu yang kita pernah lihat, kita bayangkan sesuatu yang pernah kita dengar. Nggih kan? Aduh yang tahu roh yang tahu bayangno kepunten kok ndak bisa dibayangkan. Makanya ulama menyatakan mahma tasawwarta bibalik wallahu bi khilafi dzalik. Bagaimanapun Anda membayangkan Allah, pasti Allah tidak akan sama. Nah, wow, laisa kamitslihi syai' mukhalafatuhu lil hawadits. Niku garis bawah niku. Makanya tolong sifat-sifat yang kaitannya dengan Allah ada tanpa tempat tadi sudah jelas buktinya laisa kamitslihi kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Hadisnya kan bukti sudah kuat. Dan ini sepakat ulama menyatakan bahwa Allahu mawjudun bila makan. Niki yang penting dikunci niki keren, jelek. Allah ada tanpa tempat sudah. Terus enten hadis atau ayat yang mengindikasikan kok arah kepada Allah duwe panggonan, iku yang bener. Ojo diterusno won. Golekno makna hang tepak. Bahaya soal kata ayat atau hadis yang mengindikasikan katone Allah itu memiliki tempat. Di antaranya hadis-hadis yang saya sebutkan ini. Kemarin sudah saya sebutkan hadis nuzul mau niku. Hadis turun tadi. Turun dari atas ke bawah, namanya turun dari atas ke bawah niki harus dihindari makna niku. Ndak boleh. Ternyata yang maknane terus ulama yang turunnya adalah turunnya malaikah membawa rahmati Gusti Allah. Jadi tutu Allah yang mudun, tapi malaikat Gusti Allah menyampaikan sabda Gusti Allah napa? Barang siapa yang mau meminta arep weni, sapa njaluk sepuro, hun sepuro, siapa yang mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Ini kan hadis nuzul. Nah, makanya harus dialihkan kepada makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan diambil makna dhahir. Nah, niku pun hang kata kuncinya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke hadis lain yang kita kenal dengan namanya hadis jariyah. Ini akan kita sampaikan setelah pariwara berikut ini. Hadis yang menjelaskan terkait dengan subhat-subhat yang perlu kita tanggapi, yang perlu kita jelaskan. Ya, pertama tadi sudah kita jelaskan terkait dengan makna ayat istiwa, dan ini sudah ada season yang khusus. Kedua terkait dengan hadis nuzul. Hadis nuzul hadis tentang turunnya Allah. Niki juga saya jelaskan pada episode sebelumnya sudah saya jelaskan. Jangan bisa lihat lagi, diulang-ulang sakit mriku. Terus yang saya harapkan kepada para pemirsa hadirin yang ada pada saat ini,
Lek saged niku keterangan kula niki kan enten Qur'ane dicatet Qur'an napa surat napa teke napa golek ana plek terus mantun niku hadise napa diulang-ulang saged ora niku. Nah, ditulis hadise. Rawahu sinten diriwayatkan oleh siapa? Statusnya lemah apa kuat? Enten. Kok ulama sapa ngomong Sayyidina Ali? Oh, Sayyidina Ali ngomongnya kelendi. Oh, Imam Abu Hanifah ngomongnya kelendi. Imam Syafi'i ngomong kepun. Jadi bukan karena omongan saya. Jadi saya merujuk, nggak ngarang saya. Jadi memang ini pendapatnya ulama sesuai dengan pemahaman beliau terhadap Al-Qur'an, sesuai dengan pemahaman terhadap hadis. Siapa saya? Kan ngoten. Kula cuma nukil napa? Cuma ngambil maknane yang sudah diambil oleh yang dipelajari oleh ulama saya memahami itu. Sehingga kula nyampaikan jenengan nanti nyampaikan lagi. Seperti itu turun. Jadi podo Pak nanti. Ndak akan silih gence lah bahasanya, ndak akan simpang siur. Nah, ini hadis berikutnya akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Terkait dengan hadis namanya hadis jariyah, Pak. Di dalam istilah ulama niki kadang nggadahi istilah-istilah terhadap satu topik ngoten ya, satu pembicaraan. Hadis juga punya istilah. Tadi saya katakan hadis nuzul. Hadis napa nuzul niku? Hadis tentang turunnya Allah. Pokoknya hadis yang mengandung turunnya Allah enten makna niku dikelumpukaken namanya hadis nuzul. Nah, sekarang kita masuk ke hadis namanya hadis jariyah. Jariyah itu ternyata hadis jariyah itu maksudnya budak, Pak. Jariyah itu artinya budak. Ya, budak wadon. Ya. Ceritanya dos pundi hadis budak niki. Dan ini mengindikasikan teng mriku termaktub kelihatannya terkesan Allah niku enten nang langit. Dos pundi riwayate saya akan bacakan ya. Anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya enten tiang jaler dugi orang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu an jariyatin, kemudian tanya tentang jariyah, tentang budak perempuan, ya. Lahu. Qala qultu ya Rasulullah, kemudian beliau si tuan ini yang memiliki budak ngomong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala u'tikuha, apakah saya ini memerdekakannya? Wes on gawe merdeka wong ki wis. Napa terus Kanjeng Nabi? Qala tini biha. Ayo aja long. Dudukno isun sulung. Karepe tiang jalan niku wis on budak isun apen merdekakno wis. Karena dia punya semacam kewajiban untuk memerdekakan. Syaratnya napa? Pokoknya beriman. Beriman orang merdekakno. Akhirnya Rasulullah ngetes imane kelendi ngono ngoten. Fa'atahu biha faqala laha, ditekakno, didatangkan budaknya di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, Rasulullah bersabda beliau berkata kepada jariyah tadi, kenapa pertanyaan ini? Ainallah. Pertanyaannya unik, Pak. Ainallah, ainane kenapa? Di mana? Nengendi Gusti Allah. Pertanyaannya Pak, secara zahir kelihatannya nampak ini menanyakan apa? Arane aina nang endi panggonan namanya. Dijawab ambi budak niku wau. Terus pundi? Jawabane fis sama ana nang langit. Hadis niki Pak dieteng-eteng ambi wong Wahabi, ambi wong Salafi, digawa nang ndi? Allah ana nang langit, ana nang langit. Buktine hadise budak ditakoni ambi Kanjeng Nabi, "Ainallah?" Di mana Allah? Jawabane pundi? Fis sama nang langit. Wes usah diutak-atik, uneke nang langit yo nang langit wis, ngoten. Padahal niki masuk hadis napa niki? Hadis mutasyabihat. Hadis mutasyabihat itu napa? Hadis yang memiliki makna kemungkinan lebih dari satu. Ini gimana nih? Kalau jelasakan manten niki. Hadis iki yang penting. Makanya kalau sampaikan iki handinggo wong-wong menyatakan bahwa Allah kan nang langit, ngoten lho. Nah, kita bahas niki, pembahasan kula sakniki tentang niki. Nah, jadi dijawab ana nang langit jarene bahasane fis sama. Mboten ngomong nang langit ya, fis sama. Diterjemah terus, fis sama diartekno nang langit. Hati-hati, terjemahan ngeten niki hati-hati. Ya. Terus
Adung ana wong ngomong hang-hing nang langit, seakan-akan nabrak hadis ngoten. Seakan-akan ditabrakkan ke hadis. Loh hadisnya ngomong nang langit. Loh hadisnya ngomong nang langit, ngomongnya fis sama. Mosok nang langit. Nabi Muhammad ngomong nang langit apa fis sama? Fis sama. Nabi Muhammad ngomongnya bahasa Arab. Padha mi kullu bid'atin dolalah. Nabi Muhammad ngomongnya kullu bid'atin dolalah. Mosok setiap yang bid'ah itu sesat. Ha ngomong setiap ku sinten? Kula menjenengan terjemahan Indonesia niku. Nabi Muhammad yang ngomong kullu niku nganggo napa bahasa setiap. Tapi Nabi Muhammad ngomongnya pundi? Kullu bid'atin dolalah. Nggih kan? Tapi kita kadang ngomongnya diterjemah wes. Setiap yang bid'ah, Nabi Muhammad bersabda, setiap yang bid'ah itu sesat. Kuwabeh bid'ah ngono hang-hing sesat. Sesat kuwabeh. Pun dirut wes, kuwabeh salah kabeh wes. Dirut. Terus enten kula nak obrol-obrolan nabi kanca. Kabeh ku temenan kabeh ku. Diartekno kabeh ku temenan. Kula ngoten. Wis ditiki ben wis. Enten hadis Nabi lintune kula sebutaken. Kullu bani Adam khata. Setiap Bani Adam pernah melakukan salah. Nabi Muhammad Bani Adam? Iya. Nggih, salah. Nanti salah. Wani sampean ngomong Nabi Adam salah. Berarti kullu di sini enggak semuanya. Jelas? Ya? Maksum Nabi Muhammad. Wanen ngomong Nabi Muhammad tahu salah. Wah, sembrono. Padahal arane nabi niku mak jumlah nabi pinten? 124.000. Maksum niku, Pak. Kecuali berarti kan? Enggak semua manusia kan? Padahal uneke setiap. Nah, aja ngomong setiap kabeh yang keneng. Kan ngoten. Terus enten malih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hangono kullu-kullune kula bahas. Enten kulun setiap kita adalah pemimpin. Kabeh niku ya. Setiap kita pemimpin ya. Saya pemimpin jenengan. Nggih kan? Wong edan pemimpin. Wong edan pemimpin. Orang gila memimpin? Enggak, menyangka. Boten ternyata kuat kecuali kan? Enggak semua. Anak kecil? Bayi? Enggak pengecualian. Ono pengecualiane mesti. Yang bisa terut kabeh. Makanya kullu bid'atin pun seperti itu. Ini akal-akalan secara bahasa, tapi secara makna ahli hadis menyatakan bahwa hangaran kulun ini amun mahsus. Lafati umum tapi enten penghususan, enten hadisnya menghususkan. Nah, itu penjelasan secara khusus enten pun. Nah, intinya kadangkala kula kalian jenengan terjebak oleh terjemahan. Terus terjemahan iku dicekeli wes, padahal makna Arabnya masih lentur ngoten lho. Karena sudah difahami oleh penterjemah, terbatas akhirnya kaya iku dipaksakan kepada orang. Iki anggere ribut kan iku akhirnya. Dipaksakan pemaknaane. Jelas ya? Nah, ini diantaranya gara-gara kula kalian jenengan terlalu cepengan ambil terjemah. Terus kadangkala alhamdulillah oleh terjemahan yang mboten oleh ngaji, oleh maca. Jadi tidak ada yang mengarahkan kan, pemikiran kita bebas. Akhirnya maca dewek dianu dewek, diakal dewek. Koyo-koyo rumangsa bener dewek akhirnya kan ngoten. Seakan-akan seperti itu. Itu yang bikin ribet. Dijak diskusi hing pati gelem, Pak, biasane ngoten niku. Jak ngobrol ayo kalau dijak diskusi ke pundi lah. Ayo golek-golek nae ana isun duwe rujukan isun iki, niku rujukane para nae isun nang keliru. Niku biasanya cenderung tidak mau. Wis pokoke isun bener nganggo Quran, isun nganggo hadis. Kaya-kaya bener dia ngeruwo. Ya niku wae wis. Nggih kayak kata dalam tempurung, Pak. Kodhok nang jerone tempurung ngono. Nang jerone biatok kok. Erone ku sak biatok iku tok ora. Rumangsane donya iku sak biatok iku tok. Padahal dibuka biatok iku mage akeh macam-macam nggih kan. Nah, makanya butuh wawasan, butuh baca, butuh diskusi, butuh napa nggih? Pencerahan-pencerahan ngeten iki perlu. Sehingga pemahaman kita semakin luas. Insyaallah lek pemahaman luas kita ndak gampang napa nyalahkan orang, nggak gampang menganggap dirinya paling bagus, paling enggak. Kita mencari yang terbaik.
bagaimana keharmonisan napa istilahnya masyarakat. Nggih dikedepankan juga, ojo moro-moro pokoke isun bener sak karepe dek, tidak. Makanya niki tolong kita sebagai napa nggih umat Islam yang mengedepankan rahmatan lil alamin, pemahaman-pemahaman yang betul. Tadi saya katakan ya, kembali ke iki penjelasannya jelentreh merono mrene niki. Nggih kaitannya dengan hadis jariyah tadi. Jadi saya katakan hadis jariyah niki nggih tolong difahami dengan sebenar-benarnya. Ini akan kita jelaskan setelah yang satu ini. Hadis jariyah ini kita perlu pahami sesuai dengan petunjuk daripada ulama yang kompeten. Sesuai dengan ulama yang memang menekuni ulama hadis tentunya kan gitu. Karena kita terkait dengan hadis, bagaimana komentar-komentar tentang hadis tersebut, ulama-ulama mau komentarnya bagaimana. Nah, di sini sebutkan ya, perkataan budak yang tanya kepada Rasulullah SAW yang tanya kepada budak ainallah, di mana Allah, dijawab fis sama. Nggih. Dijawab fis sama niki. Napa terus ulama? Falaisa bisahih. Mboten sahih. Apa kan ngoten? Karena dua hal, li amrain. Terus kitab Siratal Mustaqim niki ada dua hal. Karena Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habasyi, beliau mengatakan bahwa hadis ini falaisa bisahih li amrain. Pertama karena lil ittirab. Karena hadis ini masuk kategori hadis muttarib. Hadis muttarib itu kudu pundi? Nggih. Satu hadis tapi lafate niku macam-macam, bi'iddati alfat, dengan lafat-lafat yang berbeda, nggih. Bihaitsu la yumkinu al-jama', yang tidak mungkin untuk dikompromikan maknanya. Hadis diriwayatkan dengan berbagai lafat, nggih, lafatnya macam-macam, ndak satu lafat. Terus ndak lafat-lafat ini mboten saged dikumpulkan. Sehingga lemah tidak bisa dipakai. Natan. Napa mawon hang riwayat yang ada? Pertama, li'annahu ruwiya bihadzal lafaz. Pertama, diriwayatkan dengan lafaz model niku wau. Nggih, enten cerita wau, ceritane enten seorang laki-laki datang terus nggawa budak, "Ya Rasul, iki apa saya akan merdekakan." Ternyata, sebentar. Datangkan ke saya, ditanya ainallah, dijawab fis sama kan ngoten. Niki riwayat pertama. Fi hadzal lafaz. Nomor 2 fil lafzi enten malih riwayat menyatakan bukan ainallah pertanyaane, tapi man rabbuka. Pertanyaane, hadis lain yang senada. Sama-sama hadis budak, ceritanya budak niki. Nggih, pertanyaannya tapi man rabbuka. Dijawab Allah. Ngoten jawabannya Allah. Terus enten malih lafaz ainallah. Tapi bukan sekedar menjawab, tapi wa asara ila sama, ambil nduting nang langit. Enten mengisyaratkan ke langit. Kalau tadi kan cuman fis sama ngomong tok. Niki enten tambahan isyarah. Petunjuk, fa asarat ila sama. Enten malih bilafdi atashhadina alla ilaha illallah. Enten lafaz malih pertanyaannya dudu ainallah, tapi atashhadina alla ilaha illallah. Apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Dijawab, nggih. Qalat na'am. Atashhadina anni Rasulullah. Qalat na'am. Nah, ada berapa riwayat? 4 nih, yang model pertanyaannya hampir sama-sama nih. Nah, karena model banyak periwayatan kados ngeten niki, lafadznya bi'iddati alfat dengan lafaz-lafaz yang berbeda, maka terjadi ittirab. Ittirab napa? Goncang. Jadi hadisnya makanya disebut laisa bisahih, tidak bisa dikatakan hadis sahih karena dia muttarib namanya.
Hadis disebut hadis apa? Hadis muttarib. Hadis muttarib apa? Hadis yang diriwayatkan dengan berbagai lafaz yang tidak mungkin dikumpulkan maknanya, dikompromikan tidak bisa. Tidak bisa dijadikan satu ngoten mboten saged. Diambil kesimpulan tidak bisa. Sehingga ya enggak bisa dipakai. Ngoten. Nah, terus itu nomor pertama. Alasan pertama, kenapa dikatakan hadis ini kuwi mboten sahih? Pertama karena ittirab, karena banyak riwayat yang diriwayatkan tapi tidak bisa dikumpulkan. Akhirnya lemah kan ngoten satu, kelemahan pertama. Nomor dua, karena nabrak hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Napa? Ya. Hadis mutawatir yang dia tabrak apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Oke. Menabrak napa? Hadis mutawatir. Yang isinya niku termasuk usuluddin. Pokoknya agama. Jadi nabrak pokoknya agama. Napa pokoknya agama niku? Kalau kita mau masuk Islam ngangge syahadat kan? Niki usuluddin pertama kalau mau masuk Islam. Nah, padahal hadis wau kepundi? Hadis tentang jariyah wau. Kalau dia beriman, ya, iktikha, merdekakan kan ngoten. Pertanyaannya beriman nabi mboten napa? Nganggo napa? Aina Allah. Di mana Allah kan ngoten. Ternyata itu nabrak dengan usul. Arane wong mlebu Islam niku menggunakan apa? Syahadat. Hadis niki umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Niku nabrak namanya, nabrak loro. Pertama karena adanya riwayat yang berbagai macam tadi. Yang nomor dua karena nabrak usuluddin, usul syariah. Jadi syariat yang inti yaitu ketika kita mau masuk Islam menggunakan apa? Syahadat. Soalnya hadis wau niku nyeritakno kadung iki beriman. Maksud tandane wong iman Allah nang langit kan mboten mungkin. Aneh ngoten lho. Lah kalau itu dipaksakan berarti ngoten mengke. Ada wong Kristen atau orang lain lah non muslim mau masuk Islam. Pertanyaan, aina Allah? Masa ngoten? Di mana Allah? Fis sama, langit. Wis mlebu Islam. Ngoten. Kan mboten. Mlebu Islam anggen apa? Syahadat. Hadisnya napa? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Niki mutawatir Pak diriwayatkan oleh 15 sahabat. Enggak 1 2, Pak. 15 nih. Makanya masuk kategori mutawatir. Lebih dhuwur derajat hadis sampeyan niku wau. Makanya niku hadis pun boten tinggi, Pak. Mohon maaf nggih. Hadis yang seperti itu tadi, hadis jariyah itu sudah enggak dipakai, didelet, disortir, marak dikaji, dikelompokno, dikompromikan hadis-hadis yang senada pun boten dinggo. Ambi Wahabi Salafi diongkek maning. Paham maksudnya ya? Ngerudi orang niki. Niki hadis-hadis yang pun kedelep-kedelep yang sudah tenggelam-tenggelam ini diongkek malih, Pak. Niki mosok ngusung kebenaran kayak gini sih. Kan ngoten? Bukan kesepakatan ulama. Nggih. Kesepakatan ulama sudah. Ini enggak dipakai, deleh nganggo hang iki ben wis sang wis pas wis ditoto. Niki diongkek maning ngisru akhirnya kan. Bikin persoalan lagi, meresahkan masyarakat. Masyarakat hangus enak anteng-anteng gara-gara niki ruwet maning, nggih kan? Niki, makanya niki kan akhirnya kan benturan, Pak. Nah niki tugas kula niki nerangaken niki njelasaken supaya jenengan oh ternyata ono memang niku hadis. Tapi kan ambek ulama mboten pati diungkap supaya masyarakat tenang. Hangeron niku ahlul ilm mawon. Hang memang berkecimpung menekuni ilmu niku. Aduh niki mboten orang awam diweni ngotenan langsung. Akhirnya buluden wong awam. Wong bodoh ketemu orang bodoh, debat padha bodoh ya kan. Anyeng-anyengan yang jelas. Ketika yang alim sama yang alim mestinya yang alim ambil yang alim lungguh ayo dideleng. Dicek hadisnya kelendi bener ta sing.
Engko diduduk nang bener. Wah iku yang bener iku ngotan, munting. Diduduk nang bener ku munting. Ngoten lho. Karena banyak, mohon maaf tanda kutip, banyak yang melakukan apa nggih semacam penyisipan, pengurangan, pemalsuan iki kathah, Pak. Hati-hati mangkane. Kitab-kitab niku aja enak-enak jenengan. Wah, kitab iki Riyadhus Shalihin, karangan Imam Nawawi kaya ahli sunnah. Nggih. Ternyata nang kono diutek-utek, Pak. Ambil golongan ini kau. Enten tangan-tangan jahil iki yang mau ngutak-ngatik lafat-lafate yang dihilangkan, dikurangi ku enten. Makanya kadang mboten hati-hati jenengan moro-moro kitabe, duwe nyekel kitab. Mboten di cross check ambil pemahaman-pemahaman yang benar sama ulama-ulama sebelumnya. Ini rawan nanti, rawan salah. Makanya lebih bagus nggih niku wau di cross check. Wis ngaji gacake bener. Menurut niku kendi kitabe kok dicocokno kitab-kitab kebanyakan kitab kok padha wis. Padha berarti ngoten no. Niki sakniki rawan, Mak. Ngetenan apalagi cuman PDF-an dibusek dot ganti, diganti, dirusak. Akhirnya pemahaman niki tolong cara kita mencari ilmunya juga harus ekstra hati. Ini salah satu kaitannya dengan hadis napa? Jariyah. Berarti kelemahannya napa? 2. Hadis jariyah lemah. Pertama, ittirab karena diriwayatkan oleh berbagai riwayat dan tidak bisa dikumpulkan sehingga lemah. Nomor 2, karena nabrak usulus syariah. Nabrak kenapa? Pokoknya syariat, yaitu ketika kita mau masuk Islam menggunakan syahadat, bukan ditanya di mana Allah atau jawabannya di langit, ya enggak benar. Berarti makna itu tidak bisa diambil. Ini sebenarnya poin pertama, ya, poin yang pertama. Yang kedua, hadis ini juga enggak seandainya dipaksakan diambil, seandainya dipaksakan itu harus takwil. Takwil napa? Ndak boleh ngambil makna dzahir. Niku saged anggap terus tetap diambil aja. Monggo. Tapi maksudnya di situ adalah aina. Terus ulama aina Allah maksudnya napa? Menunjukkan bukan tempat tapi kedudukan. Kedudukannya Allah teng jenengan niku napa? Ternyata jawabannya fis sama, maksudnya aliyul qadr jiddan. Sangat tinggi sekali maksudnya ngoten. Duduk panggonane nang endi? Duduk ngoten. Tapi kedudukan Allah di hati Anda itu seperti apa? Berarti keyakinan jenengan terhadap Allah. Allah sangat maha besar ngoten niku kok. Tinggi banget ngoten. Bukan tinggi panggonan nggih. Tapi tinggi derajat pangkate nika. Berarti kita tinggal pilih mau kasarannya mboten ngangge hadis jariyah karena alasan 2 tadi, nggih kan? Atau terpaksa ngambil, tapi maknanya harus ditakwil. Tidak boleh ngambil makna dzahir sesuai dengan kesepakatan ulama. Mudah-mudahan ya, sekelumit tentang hadis jariyah niki kita punya gambaran. Kita nggak bisa, intinya garis bawah, setiap kita bertemu dengan ayat atau hadis mutasyabihat, jangan sekali-kali mengambil makna dzahir. Pun niku. Ini kata kunci awalnya untuk mengamankan supaya kita selamat benar-benar tepat sesuai dengan petunjuk ulama. Nah, baru yang lainnya. Nanti kalau memang kepengen mendalami maknanya bagaimana, takwilnya bagaimana, itu nggih belajar malih istilahnya. Tapi mengamankan keyakinan supaya kula kalian jenengan mboten keliru, wis ham penting isun pasrah maknane pokoknya Allah punya makna yang maha besar, maha kuasa, maha sempurna, ya, tanpa menentukan makna yang apa ya? Yang sesuai dengan pemikiran kita, tidak seperti itu. Tapi nanti ulama yang memilihkan makna yang lebih tepat sesuai dengan tanzih, sesuai dengan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Mudah-mudahan sekelumit niki dapat memberikan pencerahan buat kita. Insya Allah pada episode berikutnya kita akan jelaskan terkait dengan hadis rahmah. Hadis rahmah niki ngaten kaitannya dengan ya manfis sama ngaten. Siapa yang di langit ngaten. Engko diartikan dos pundi. Ya intinya tetap kembali tidak boleh diartikan secara dzahir. Untuk penjelasan lebih detail nanti kita akan ketemu pada episode berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.